Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Aminah, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Salah satunya adalah teori perilaku konsumen. Mari disimak videonya, check it out. Jadi di sini pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen. Jadi teman-teman, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Jadi teman-teman, dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua adalah faktor sosial, yang ketiga adalah faktor pribadi, dan yang terakhir yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, lanjut ke pembahasan lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut. Jadi teman-teman, yang pertama adalah faktor budaya. Nah, si faktor budaya ini sendiri itu terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan budaya, subbudaya, dan kelas sosial itu? Jadi, budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Nah, perilaku individu ini dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga atau institusi lainnya, teman-teman. Sedangkan subbudaya adalah merupakan ruang lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Dan yang terakhir adalah kelas sosial, yaitu merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan yang cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Selanjutnya kita bahas yang faktor sosial, teman-teman. Nah, jadi si faktor sosial ini juga terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok referensi, yang kedua adalah kelompok keluarga, dan yang terakhir adalah peran dan status. Nah, kelompok referensi ini merupakan sebuah keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang, teman-teman. Jadi, si kelompok referensi ini terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disasosiatif. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah kelompok keluarga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kelompok keluarga ini merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat, serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli, teman-teman. Keluarga dalam kehidupan pembeli ini terdiri dari 2 jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah keluarga orientasi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Lalu selanjutnya adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembelian. Nah, yang keluarga orientasi ini yaitu yang orang tua dan saudara kandung tadi, itu melalui orang tua seseorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, cinta, dan lain-lain. Jadi itu termasuk juga ke dalam teori perilaku konsumen. Yang terakhir adalah peran dan status. Jadi seseorang ikut berperan atau ikut serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi. Nah, informasinya itu adalah informasi-informasi yang penting yang dapat membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut, teman-teman. Jadi, peran ini merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status.
Nah, orang-orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki mereka dalam bermasyarakat. Selanjutnya kita ke faktor yang ketiga, yaitu adalah faktor pribadi. Faktor pribadi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua adalah pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang ketiga kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir adalah gaya hidup. Saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu tentang usia dan tahap siklus hidup. Jadi teman-teman, usia dan tahap siklus hidup ini berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari setiap individu. Nah, orang dewasa telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap masanya. Hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan yang baru seperti kebutuhan jasa perbankan, pengacara, konsultan pernikahan, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan dan ekonomi, jadi konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan ekonomi, teman-teman. Nah, maka dari itu, si pemasar ini harus berusaha untuk mengidentifikasikan kelompok pekerjaan mana yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Jadi selain itu, keadaan ekonomi sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh setiap individu, teman-teman. Kita lanjut ke yang bagian ketiga, yaitu adalah kepribadian dan konsep diri. Jadi teman-teman, kepribadian ini merupakan serangkaian dari sifat psikologis dari setiap individu atau manusia yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya kepribadian ini dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. Selanjutnya teman-teman, kita ke faktor yang terakhir, yaitu adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini terdiri dari 4 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah persepsi, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir adalah memori. Nah, motivasi ini sendiri biasanya setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan atau tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, dan lain-lain. Nah, selain itu, terdapat kebutuhan yang bersifat psikogenik, teman-teman, yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan diri, dan rasa memiliki. Ketika kebutuhan menjadi motif dan meningkat sampai intensitas yang cukup, nah itu akan mendorong sesuatu untuk bertindak. Yang kedua adalah persepsi. Jadi, seseorang yang sudah termotivasi, maka dia akan siap untuk bertindak terhadap sesuatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Jadi persepsi ini merupakan suatu progres ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Namun, setiap orang dapat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama karena terdapat 3 proses pemahaman, yaitu yang pertama adalah atensi selektif, lalu distorsi selektif, dan yang terakhir adalah retensi selektif. Kita lanjut ke bagian yang ketiga dari faktor psikologis, yaitu adalah pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran itu dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap teori perilaku konsumen, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah memori, yaitu adalah memori yang terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dalam bentuk model asosiatif, di mana dalam model tersebut, seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung. Asosiasi merek terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, cinta, serta pengalaman, dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 4 gambaran dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi teori perilaku konsumen. Jadi, teman-teman,
mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Itu adalah termasuk proses keputusan yang akan mendahului sebuah tindakan. Hal itu diungkapkan oleh Angel pada tahun 2008. Nah, perilaku konsumen ini memiliki kepentingan yang khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Nah, jika dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perilaku konsumen rasional dan yang kedua adalah perilaku konsumen irasional, teman-teman. Jadi teman-teman, suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika memenuhi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, yaitu jika produknya bisa memberikan kepuasan nilai guna yang optimal bagi konsumen. Lalu yang kedua adalah produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kualitas atau mutu produk tersebut terjamin dengan baik. Nah, harga suatu produk ini sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Lanjut ke yang kedua, yaitu adalah perilaku konsumen irasional. Jadi teman-teman, perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional tadi. Jadi, suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen ini bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian tanpa memperkirakan kegunaan dari barang atau produk tersebut, teman-teman. Contoh perilaku irasional nih antara lain, itu yang pertama, dia tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun media sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanyalah merek-merek atau brand-brand yang terkenal. Yang ketiga, yang terakhir itu dia contohnya mengutamakan gengsi. Jadi dia membeli suatu barang bukan berdasarkan nilai guna, tetapi berdasarkan brand atau gengsi yang ada di lingkungan sosial mereka. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal? Jadi, pendekatan kardinal atau pendekatan marginal utility yaitu adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan dengan cara kuantitatif, teman-teman. Nah, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Nah, sedangkan pendekatan ordinal atau pendekatan indifference curve adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang itu tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, teman-teman. Jadi, perilaku konsumen dalam memilih barang akan memaksimumkan kepuasan itu ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini adalah perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan atau kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, teman-teman. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis, dan yang terakhir adalah faktor marketing strategi. Selanjutnya, teman-teman, dari kelima faktor yang tadi saya sebutkan, itu dirinci lagi menjadi beberapa subfaktor. Nah, untuk subfaktor psikologis ini terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap, teman-teman. Sedangkan faktor psikologis itu mempengaruhi variabel kepercayaan kepada konsumen. Dan dalam teori perilaku konsumen juga terdapat dua pendekatan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen, yaitu adalah pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya, teman-teman, teori perilaku konsumen itu adalah teori yang menjelaskan gimana sih caranya seorang individu dengan pendapatan yang udah dia peroleh setiap bulannya, itu dia dapat membeli barang atau jasa yang dia mau sehingga dia tercapai rasa kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang dia inginkan, teman-teman. Ya, itu jadi inti dari teori perilaku konsumen. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Saya Siti Nuraminah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.